Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mantan TKW di Hong Kong menipu ribuan nasabah dengan modus investasi bodong senilai 200 miliar rupiah. Dampak PMK berbeda-beda di tiap daerah. Di Rembang, pedagang berteriak karena penjualan hewan kurban menurun drastis. Sedangkan di Brebes, pedagang justru kebanjiran rejeki. Kami juga mengajak Anda menikmati serunya wisata susur Sungai Sucen yang bisa memacu adrenalin. Kita ke informasi selanjutnya. Memanfaatkan masa liburan sekolah, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Kabupaten Klaten ramai. Apalagi pelaksanaan CFD kali pertama digelar setelah ditiadakan selama 2 tahun terakhir. Setelah terhenti karena pandemi COVID-19, CFD di Jalan Mayor Kusmanto, Kabupaten Klaten ramai dipadati warga. Pengunjung mengaku senang karena CFD kembali dibuka berbarengan dengan masa liburan sekolah. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk olahraga bersama. Selain berolahraga, pengunjung juga menikmati kuliner yang terdapat di sisi barat dan gerai kerajinan tangan di sisi timur. Berbagai cara dilakukan untuk mendukung kebaya sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia yang didaftarkan ke UNESCO. Di Kota Semarang, ratusan perempuan menggelar parade aneka model kebaya dari tradisional hingga modern. Satu persatu para ibu ini melenggak-lenggok di atas panggung. Mereka begitu percaya diri menampilkan berbagai model kebaya. Peragaan busana kebaya menandai parade kebaya nasional yang digelar di halaman Balai Kota Semarang. Peragaan diikuti 500 perempuan dari berbagai profesi. Namun pagelaran ini tidak hanya menampilkan model kebaya tradisional, tetapi juga modern yang banyak digandrungi perempuan-perempuan muda. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ikut menyaksikan parade ini. Ia menegaskan parade ini sekaligus upaya mendukung kebaya untuk didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Harapkan apa yang dilaksanakan di Semarang bisa menjadi inspirasi di daerah lain untuk mendukung bagaimana yang menjadi tujuan hari ini ya, untuk penetapan Hari Kebaya, demikian juga kebaya menuju UNESCO. Mohon dukungan teman-teman daerah lainnya kita. Kami ingin ikut berperan bahwa ada kelompok perempuan-perempuan hebat yang akan membawa kebaya ini sebagai warisan budaya Indonesia di UNESCO. Kemudian yang kedua, ini perlu dibuat sebuah roadmap gitu. Kemarin dari Solo, Semarang, kemudian diminta untuk bisa menjadi bagian perjalanan ini, kita siap. Jadi pokoknya kita support supaya ini gaungnya menjadi lebih menasional, mendunia, kebaya kembali jadi baju nasional Indonesia. Saya rasa Kebaya pertama kali digunakan di Indonesia pada abad 15 dan 16. Kebaya berasal dari bahasa Arab kaba berarti pakaian. Kata kebaya kemudian diperkenalkan melalui bahasa Portugis cabaya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Anda pecinta wisata yang memacu adrenalin? Nah, tidak ada salahnya Anda mencoba petualangan menyusuri Sungai Sucen dengan ban. Seperti apa keseruannya? Yuk simak liputan berikut. Wah, asik banget ya, menyusuri Sungai Sucen yang deras dengan ban sehingga memicu adrenalin. Ya, inilah wisata Sungai Sucen di kawasan agrowisata Sitalang, Kelurahan Kauman Kidul, Kota Salatiga. Pengunjung bisa menikmati Sitalang River Tubing dengan melintasi aliran sungai dan irigasi yang masih serba alami. Sensasi meningkat saat ban terbawa arus.
River tubing Sungai Sucen memiliki trek terpanjang sejauh 2 km atau ditempuh selama 45 menit. Pengunjung memulai petualangan dari Bendungan Sucen dan berakhir di Sitalang. Keseruan berlangsung sepanjang lintasan sungai, terutama saat menghindari bebatuan dan jeram yang serba alami. Namun para pengunjung jangan khawatir, pengelola telah menyiapkan berbagai peralatan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Apalagi kedalaman sungai juga cukup aman, berkisar 50-80 cm. Yang jelas untuk peralatan kita sudah berusaha untuk mengurangi resiko ya Mas, itu pelampung sudah, kemudian helm untuk pelindung siku sama lutut kita sudah kenakan semua. Kemudian untuk jaminan asuransi juga sudah include di HTM-nya. Salah satu pengunjung mengaku tidak takut, malahan petualangan ini sangat menyenangkan. Luar biasa menyenangkan, ya nggak pernah dirasakan pokoknya. Nggak usah jauh-jauh ke mana-mana, karena Salatiga aja udah oke banget pokoknya. Di sini Sitalang keren banget pokoknya. Ada batu. Ada turunan gitu, pokoknya seru banget. Wajib kesini sih buat teman-teman semua. Enggak, karena seru banget. Sensasi susur Sungai Sucen ini tidaklah mahal. Cukup membayar Rp75.000 per orang, Anda bisa merasakan liburan yang berbeda karena adrenalin Anda akan ikut terpacu. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Di tengah ramainya masyarakat berlibur dan berkerumun, pemerintah mewajibkan vaksin booster untuk segala kegiatan masyarakat yang berskala besar. Kebijakan itu diambil setelah kasus positif COVID-19 mingguan naik signifikan dalam sebulan terakhir. Ditambah lagi, progres vaksin ketiga atau booster terbilang lambat. Cakupan vaksin booster masih belum signifikan peningkatannya, di mana cakupan nasional baru sebesar 24%. Selain itu, 28 dari 34 provinsi cakupan vaksinnya juga masih di bawah 30%. Peningkatan cakupan vaksin booster membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Saya meminta tegas kepada pemerintah daerah untuk menjaga daerahnya masing-masing dengan kembali menggalakkan vaksinasi dosis booster. Data Kementerian Kesehatan RI per 2 Juni 2022 menunjukkan Jawa Tengah termasuk daerah yang cakupan vaksinasi ketiga atau booster belum mencapai 30%, bahkan masih di angka 24,04%. Padahal saat pelaksanaan dosis 1 dan 2 pencapaiannya hingga 60% dengan durasi waktu yang sama. Pemerintah daerah dan warga wajib vaksin booster mengingat kasus COVID-19 meningkat, ditambah lagi mobilitas meninggi di masa libur sekolah dan Idul Adha. Tingginya mobilitas warga membuat rute penerbangan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang bertambah. Selain penerbangan 4 rute domestik, gerai penjualan di bandara diperbanyak. Meningkatnya pergerakan penumpang di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, PT Angkasa Pura I menambah dan mengaktifkan kembali penerbangan domestik. 4 penambahan dan pengaktifan rute meliputi tujuan Jakarta, Ketapang, Pontianak, dan Makassar. Meningkatnya mobilitas masyarakat juga mendorong pihak bandara menambah 17 gerai untuk melayani para penumpang. Meningkatnya pergerakan penumpang ini akan memperluas pangsa pasar di bandara, baik dari para penumpang yang datang dan yang berangkat, maupun para penjemput dan pengantar. Dari catatan 6 bulan terakhir, pergerakan penumpang di Bandara Ahmad Yani mencapai 724.000 penumpang, meningkat 31% dibandingkan tahun lalu hanya 500.000 penumpang dalam waktu yang sama. Meski terjadi pelonggaran PPKM, penerapan protokol kesehatan tetap berjalan. Ali Mustagiri melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.